Belajar memang melelahkan, namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini kamu tidak belajar. Ya, selamat pagi untuk anak didik saya, terkhusus untuk kamu yang sudah duduk di kelas 3. Mungkin ini adalah pertemuan pembelajaran kita di kelas 3 di tahun ajaran 2021-2022, dikarenakan minggu yang lalu tepatnya pada hari Selasa, bagi Muslim mereka merayakan Idul Adha. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita di tahun ajaran 2021-2022. Singkat saja, pembelajaran kita masih sama seperti di tahun ajaran sebelumnya. Ya, kita masih diharuskan belajar secara online, ya, di dalam jaringan, dan kita tetap masih menggunakan Edmodo. Saya akan memberikan video pembelajaran, materi pembelajaran kita, lalu setelah itu saya akan memberikan kuis dan silahkan kamu kerjakan. Sudah? Jika kamu mungkin di tahun 2021, di tahun ajaran yang lalu masih bermalas-malasan, saya bermohon kepada kamu, coba lebih matang lagi berpikir bahwa seperti yang saya katakan tadi, belajar memang melelahkan, ya. Namun akan lebih melelahkan lagi bila saat ini kamu tidak belajar, ya. Jadi maksudnya bagaimana? Jika kamu bermalas-malasan sekarang untuk belajar, maka nanti ke depannya kamu akan merasakan pahitnya kebodohan. Sudah? Jadi untuk mengejar semua cita-cita kamu, mari kita bersemangat walaupun di dalam jaringan. Tunjukkan rasa semangat kamu yang tinggi sebagai kamu penerus bangsa. Baik, itu sekedar pembukaan dari saya. Selamat datang di video pembelajaran bidang studi teknologi informasi dan komunikasi kelas 3. Masih tetap bersama saya, Bapak Jeriko Sanjaya Gultom Eskom, selaku guru bidang studi TIK kamu di SD Budi Murni 7 Medan, sekolah yang sangat-sangat kamu rindukan. Sudah? Baik, langsung saja kita ke materi pembelajaran kita. Akan tetapi kita harus terlebih dahulu mengetahui peta konsep pembelajaran kita, ya. Jadi kita mau belajar apa di bab ini, ya, kita harus mempunyai peta agar semua tersusun rapi. Oke? Di bab yang pertama kita akan belajar tentang program pengolah kata, ya. Lalu dengan subjudul di sini ada 3. Yang pertama itu kita akan mempelajari berbagai atau macam-macam program pengolah kata, ya. Di situ nanti kita akan mempelajari Microsoft Word, ya, dan juga Open Office Writer. Iya, itu juga salah satu contoh dari program pengolah kata. Setelah nanti dari situ kita akan masuk kegunaan program pengolah kata. Apa sih kegunaan dari program pengolah kata? Untuk apa sih digunakan program pengolah kata? Iya, jadi nanti dia Microsoft Word itu banyak sekali fungsinya, ya. Dan di seluruh dunia program pengolah kata ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Contoh untuk bagian dari perkantoran, bisnis, sekolah, ataupun segala macam sangat perlu, sangat digunakan. Setelah dari situ kita akan mengenal Microsoft Word. Bagaimana tampilannya, bagaimana pengoperasiannya, bagaimana mengaktifkan Microsoft Word, dan bagaimana apa menu dan icon yang terdapat di dalam Microsoft Word. Dengan tujuan pembelajaran, setelah kita nanti mempelajari ini, setelah kamu nanti sudah mengetahui informasi ataupun pembelajaran dari saya, kamu itu saya jamin, ya, kamu itu mengenal program pengolah kata. Begitu juga dengan fungsinya, ya. Jadi tujuannya kamu mempelajari ini, kamu itu akan mengenal program pengolah kata dan fungsinya. Sudah? Lalu yang kedua, kamu itu dapat menjelaskan atau mampu menjelaskan tampilan layar program Microsoft Word. Sudah? Jadi segala jenis nanti tampilan yang ada di Microsoft Word kamu dapat menjelaskannya. Lalu di situ paling bawah ada dia kamu itu dapat atau mampu menyebutkan
menu-menu apa saja, icon-icon apa saja yang ada di dalam Microsoft Word, yaitu program pengolah kata yang akan kita pelajari beserta fungsi-fungsinya. Jadi kamu itu bisa nanti mengetahui apa saja menunya dan fungsinya untuk apa, icon apa saja yang ada di dalam menu itu. Lalu icon ini jika dia bentuknya seperti ini atau gambarnya seperti ini, kamu dapat mengetahui apa fungsinya. Sudah? Jadi untuk itu ada 3 tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari bab ini, dan saya berharap 100% ataupun 90% kamu menguasai semua tujuan pembelajaran ini dan kamu sudah memang mantap di dalam bab ini. Sudah? Langsung saja kita masuk macam-macam program pengolah angka. Iya, ada banyak macam program pengolah angka, ya. Di sini kata, sebenarnya salah ya. Di sini ada macam program pengolah kata, ya. Ini maaf saya salah mengetik ya, yang benar itu di atas. Macam program pengolah kata. Sudah? Sebenarnya tidak hanya 4 ada program pengolah kata yang digunakan saat ini di dunia. Sudah, ada banyak sekali. Sudah, akan tetapi saya mengambil contoh yang sering digunakan saja. Sudah? Yang pertama itu adalah Open Office Writer. Sudah? Kemudian ada dia Microsoft Word. Lalu ada WordPad dan ada Notepad. Sebelum kita masuk ke jenjang kelas 3, kita belajar Microsoft Word, program pengolah kata. Terlebih dahulu itu sudah saya kenalkan kepada kamu pada saat kamu duduk di kelas 2. Sudah saya kenalkan kepada kamu bagaimana contoh program pengolah kata yang sederhana. Iya, di kelas 2 semester 2 sudah saya jelaskan dan sudah saya perkenalkan program pengolah kata yang sederhana, yaitu WordPad. Ya, WordPad. Di situ saya jelaskan bagaimana kamu mengetik, bagaimana membesarkan huruf. Iya, tampilannya hampir sama seperti Microsoft Word, akan tetapi tampilan WordPad yang kamu pelajari pada saat kelas 2 itu masih sangat sederhana. Jadi nanti setelah kita mempelajari Microsoft Word, akan bertambah lagi menunya, akan bertambah lagi ikonnya, dan akan banyak lagi fungsi-fungsi yang belum kamu ketahui. Oke? Jadi untuk kamu, silahkan kamu catat mana hal-hal yang penting, ataupun tidak sempat kamu catat karena ini berupa video ya, dikejar waktu, boleh kamu screenshot, boleh kamu tangkap layar smartphone kamu masing-masing. Saya jamin sekarang zamannya teknologi, kamu pasti sudah tahu bagaimana cara men-screenshot atau menangkap layar smartphone kamu masing-masing. Oke, silakan kamu screenshot. Lalu nanti dia berubah menjadi foto. Setelah selesai nanti video pembelajaran ini, silakan kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu agar tersusun rapi, dan itu menjadi bekal kamu untuk melaksanakan ujian ataupun ulangan yang akan saya buat nantinya. Oke? Kita masuk ke slide yang pertama. Terlebih dahulu kita mengenal program Microsoft Word, yaitu program pengolah kata yang akan kita pelajari di kelas 3. Terlebih dahulu sebelum kita masuk mengenal program Microsoft Word, saya akan lebih menjelaskan terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah untuk mengaktifkan Microsoft Word. Saya jamin kamu untuk mengaktifkan Microsoft Word sama saja seperti mengaktifkan WordPad atau Paint ataupun segala macam. Saya yakin kamu sudah paham ya. Baik, akan tetapi tetap akan saya jelaskan untuk memeratakan semua wawasan kalian. Baik, yang pertama untuk mengaktifkan Microsoft Word, sudah. Yang pertama sekali itu pilih dan klik, ini dia. Sudah, pilih dan klik logo Windows. Biasanya dia itu berada di bawah, di sudut kiri paling bawah layar monitor laptop ataupun komputer kita. Sudah, silakan klik ya, klik kiri. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu klik all programs. Sudah, pilih dan klik all programs. Kemudian
masuk kita ke Microsoft Office, folder Microsoft Office. Jika kamu nantinya, perhatikan, jika kamu nantinya tidak menemukan folder Microsoft Office, bisa saja dia berada di paling bawah, karena di sini ada banyak folder. Sudah? Jadi, untuk mengetahui atau mendapatkan folder Microsoft Office, silakan pilih dan klik tombol ini. Sudah? Bagaimana? Apa ini, Pak? Ini namanya scroll bar. SCROLLBAR. Scroll bar. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menggulung layar. Jadi, jika tadi ini berada di paling atas, bagaimana cara menggulung layar ini agar bisa kita temukan folder yang paling bawah? Pilih dan klik scroll bar ini, klik kiri, tahan, jangan dilepas, lalu tarik dia ke bawah. Gunakan mouse kamu, tarik dia ke bawah. Atau kamu ingin ke atas seperti itu, klik kiri pada mouse kamu, arahkan ke scroll bar, klik kiri mouse kamu, jangan dilepas, tetap tahan, lalu dorong mouse kamu ke atas untuk menggulung layar ke atas. Oke, seperti itu dia. Jika sudah kamu dapat Microsoft Office, pilih dan klik. Lalu kita masuk ke langkah yang keempat. Di situ kamu akan menemukan ikon Microsoft Word 2010. Iya, dia dilambangkan dengan huruf W. Oke, nanti kamu di kelas 5 belajar PowerPoint. Dan kamu nanti di kelas 6 kita akan belajar Microsoft Excel. Apa itu Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint itu program pembuat presentasi. Kemudian Microsoft Excel itu adalah sama seperti Word ya yang kita pelajari saat ini, akan tetapi Excel itu berupa angka, program pengolah angka Excel. Lalu Word yang kita pelajari ini program pengolah kata. Oke? Seperti itu dia untuk mengaktifkan Microsoft Word. Sebelum kita praktek, di sini saya akan memberikan sebuah kalimat mutiara ya, 2 kalimat saja. Kamu perhatikan. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, dan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Jadi saya mau mengatakan kepada kamu, jika kamu memilih, apakah kamu memilih kalimat yang pertama atau yang kedua? Sudah? Jadi saya ingin kamu semua memilih yang pertama ya. Jadi jangan karena terpaksa baru kamu belajar. Jangan pada saat ujian nanti kamu baru belajar. Ya, itu ciri-ciri orang bodoh. Jadi kalau kamu memang bijak, belajarlah di waktunya. Jadi pada sekarang sama seperti kalimat pembuka tadi yang saya katakan, ya, lebih baik kamu bersusah terlebih dahulu. Kamu memang susah belajar, sudah. Memang sangat membosankan belajar, akan tetapi nanti di akhir nanti kamu pasti akan membuahkan hasil yang baik. Sudah? Kamu mendapat pekerjaan yang layak, kamu dapat membuka lapangan pekerjaan, ya. Itu semua karena dia belajar. Oke? Setelah ini kita akan praktek. Singkat saja praktiknya, bagaimana cara mengaktifkan Microsoft Word. Tadi sudah saya beritahu langkahnya, akan tetapi lebih baik lagi kita praktikkan. Jadi walaupun kamu tidak mempunyai komputer, tidak mempunyai laptop di rumah, jangan berkecil hati, tidak masalah. Saya akan coba memberikan yang terbaik untuk kamu. Saya akan mempraktikkannya langsung, akan tetapi waktu untuk kamu belajar di bidang studi TIK akan menjadi sangat lama dan membosankan untuk kamu. Makanya saya katakan, coba lebih semangat lagi, walaupun di dalam jaringan tidak ada pantang menyerah. Oke? Langkah-langkah untuk pertama untuk mengaktifkan Microsoft Word yaitu pilih dan klik. Tadi saya katakan logo Windows atau tombol Start. Kemudian di sini kita menemukan All Programs, pilih dan klik. Lalu di sini yang saya maksudkan. Yang tadi saya jelaskan, jika kamu tidak menemukan folder Microsoft Office, kamu dapat menggunakan scroll bar ini untuk menggulung layar. Jadi fungsinya scroll bar ini untuk menggulung layar dari atas ke bawah ataupun sebaliknya dari bawah ke atas.
pilih dan klik, jangan dilepas, tarik dia ke bawah. Oke, ini dia Microsoft Office. Nah, di situ kamu menemukan Microsoft Word. Jadi, sedikit banyaknya inilah dulu tampilan dari Microsoft Word. Sudah? Apa itu di sini nanti? Apa ini? Dan apa fungsi dari icon-icon yang ada tertera di sini? Kita akan pelajari minggu depan. Oke? Silakan lengkapi catatan kamu itu sebagai bekal kamu nanti untuk menghadapi ulangan-ulangan harian ataupun ujian sekolah. Oke? Sekian dulu video pembelajaran dari saya. Terima kasih telah mengikutinya. Ingat semua kalimat-kalimat mutiara yang saya sampaikan dan buat itu menjadi pemacu semangat belajar kamu. Oke? Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan suplemen vitamin-vitamin silahkan kamu konsumsi. Dan yang terpenting jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Salam.